Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Swastika Baskara Sandano, NPM 2010-50-2057, dari kelas S1 Teknik Mesin Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar metrologi industri dan ukuran dan toleransi dalam metrologi industri. Yang saya susun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metrologi dengan dosen pengampu Bapak Ivan Taufik, SPD, ME. Ya, langsung pada intinya, saya akan konsep dasar metrologi industri. Metrologi adalah ilmu yang mempelajari pengukuran besaran teknik. Sedangkan metrologi industri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi dan karakteristik geometrik suatu produk dengan menggunakan alat ukur sehingga didapatkan hasil yang mendekati hasil yang sebenarnya. Untuk dapat melakukan proses pengukuran dengan tepat, maka setiap orang, apalagi yang bekerja di bidang keteknikan, harus mempelajari metrologi industri. Yang dipelajari dalam metrologi industri tidak hanya menyangkut cara menggunakan alat ukur saja, tetapi juga mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan erat dengan masalah pengukuran. Tujuan mempelajari metrologi industri ialah supaya dapat menguasai secara mendalam mengenai pengukuran, sehingga bila diterapkan dalam perindustrian, mendapatkan hasil yang memadai, yaitu sesuai dengan yang diinginkan dan presisi dan biaya serendah-rendahnya. Dengan mempelajari metrologi industri, kita dapat mengelola laboratorium pengukuran, menggunakan dan membaca skala alat ukur dengan tepat, menentukan dan memilih alat ukur yang sesuai, serta dapat mengkalibrasi dan memelihara alat ukur. Jenis-jenis pengukuran dalam metrologi industri. Pertama, pengukuran linear. Pengukuran linear langsung adalah pengukuran yang hasil pengukurannya langsung dibaca pada skala ukur dan alat ukur yang mempunyai skala yang bisa langsung dibaca skalanya. Sedangkan pengukuran linear tidak langsung adalah pengukuran yang memerlukan pengolahan data lebih lanjut ataupun karena bentuk benda ukur yang tidak memungkinkan untuk diukur dan alat ukur langsung. 2. Pengukuran sudut. Pengukuran sudut adalah pengukurannya di mana objek bendanya yaitu memiliki dimensi sudut, misalnya sudut blok V, sudut alur berbentuk ekor burung, sudut ketirusan poros, dan sebagainya. 3. Pengukuran keratan dan kedataran. Pengukuran kerataan adalah untuk mengetahui tingkat keratan permukaan, sedangkan pengukuran kedataran adalah pengukuran yang dilakukan untuk memeriksa kedataran. Bisa dilakukan dengan menggunakan peralatan penyipat datar atau autokolimeter. 4. Pengukuran ulir. Secara umum, jenis pengukuran ulir ditentukan dari jenis ulirnya, antara lain multi, Whitworth, ulir metrik, dan sebagainya. 5. Pengukuran roda gigi. Pengukuran roda gigi untuk membuat roda gigi dari kualitas rendah sampai pada roda gigi yang berkualitas tinggi sudah tentu tidak bisa lepas dari salah satu faktor dalam pembuatannya, yaitu proses pengukuran. 6. Pengukuran kekasaran permukaan. Pengukuran kekasaran permukaan salah satu karakteristik yang ideal dari suatu komponen adalah permukaan halus. Dalam prakteknya memang tidak mungkin untuk mendapatkan suatu komponen yang permukaannya benar-benar halus. Ukuran dan toleransi dalam metrologi industri. Pengukuran merupakan suatu aktivitas dan atau tindakan membandingkan suatu besaran yang belum diketahui nilainya atau harganya terhadap besaran lain yang sudah diketahui nilainya. Misalnya, dengan besaran standar, pekerjaan membandingkan tersebut tiada lain adalah pekerjaan pengukuran atau mengukur, sedangkan pembandingnya yang disebut dengan alat ukur. Pengukuran banyak sekali dilakukan dalam bidang teknik atau industri, sedangkan alat ukurnya sendiri banyak sekali jenisnya, tergantung dari banyak faktor. Misalnya, objek yang diukur serta hasil yang diinginkan. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengukuran adalah 1. Standar yang dipakai harus memiliki ketelitian yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 2. Tata cara pengukuran dan alat yang digunakan harus memenuhi persyaratan. Pengetahuan yang harus dimiliki adalah bagaimana menentukan besaran yang akan diukur, bagaimana mengukurnya, dan mengetahui dengan apa besaran tersebut harus diukur.
Standar ISO 286-1.21988 Part 1 Base of Tolerance, Deviation, and Fit, serta ISO 286-2.21988 Part 2 Table of Standard Tolerance, Grades, and Limit adalah merupakan dasar bagi penggunaan toleransi dan sesuai diikuti banyak perusahaan dan perancangan sampai saat ini. Suatu alat atau benda kerja sangat sulit dapat dibuat dengan ukuran yang tepat sesuai permintaan, karena menyangkut ketelitian dalam proses pembuatannya. Hal ini menuntut kesadaran dari seorang perancang bahwa perlu diberikan dua batas penyimpangan yang diizinkan pada setiap ukuran elemen. Dua batas penyimpangan ukuran yang diizinkan ini disebut toleransi. Toleransi memberi arti yang sangat penting sekali dalam dunia industri. Dalam proses pembuatan suatu produk, banyak faktor yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu, ukuran yang diperoleh tentu akan bervariasi. Variasi ukuran yang terjadi ini tidak di satu pihak memang sengaja untuk dibuat, sedangkan di pihak lain adanya banyak faktor yang mengganti proses pembuatannya. Dalam hal validasi ukuran yang sengaja dibuat ini, sebenarnya ada tujuan-tujuan tertentu yang salah satunya adalah untuk memperoleh satu produk yang berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Variasi ukuran ini ada batasnya, dan batas ini memang diperhatikan betul menurut keperluan. Dalam teknik bangunan dan mesin, untuk membuat segala peralatan atau komponen haruslah direncanakan terlebih dahulu secara terperinci dan dibuat gambar pada gambar perencanaan. Untuk melaksanakan pembuatannya, operator haruslah dapat membaca dan mengerti apa yang dimaksudkan oleh gambar perencanaan tersebut. Namun, kadang operator belum tentu mendapatkan hasil, terutama ukurannya, sesuai dengan yang tertera pada gambar perencanaan. Hasil kerja operator akan dapat memenuhi syarat seperti yang dikehendaki dalam gambar perencanaan apabila operator telah memahami beberapa hal seperti di bawah ini. 1. Ukuran nominal. 2. Ukuran sebenarnya. 3. Ukuran batas. 4. Toleransi. Dan 5. Penempatan atau sesuaian. 1. Ukuran nominal. Ukuran ini biasanya disebut pula dengan ukuran dasar atau ukuran tetapan. Maksudnya adalah harga ukuran yang tertera di atas garis ukur pada gambar perencanaan atau biasanya untuk masing-masing komponen berupa job pelaksanaan kerja. Sebagai contoh, apabila suatu gambar kerja tertera ukuran diameter 15, maka suatu benda yang harus dibuat dengan penampang berupa silindris dengan diameter nominal 15 mm. 2. Ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya adalah ukuran yang diambil dari benda kerja setelah dinyatakan selesai dikerjakan oleh operator. Apabila kita perhatikan adanya penyimpangan antara ukuran sebenarnya dengan ukuran nominal, maka biasanya dalam pelaksanaannya pada batas-batas tertentu, misalnya penyimpangan ini masih dapat diterima dan digunakan dalam suatu rangkaian peralatan. 3. Ukuran batas adalah batas penyimpangan terhadap ukuran nominal paling jauh yang diperbolehkan. Penyimpangan atas paling jauh atau penyimpangan bawah paling jauh yang diperbolehkan. Harga penyimpangan ukuran per komponen dari suatu rangkaian pada kegunaan tertentu biasanya tidak selalu sama, dan dimungkinkan keduanya dapat terjadi di bawah lebih kecil dari ukuran nominal atau keduanya di atas lebih besar dari ukuran nominal. Ya, bisa dilihat pada gambar 1.1 tentang diagram penyimpangan. Keterangan 1. Penyimpangan atas lebih besar daripada ukuran nominal, dan penyimpangan bawah lebih kecil daripada ukuran nominal. 2. Penyimpangan atas 0 sama dengan nominal, dan penyimpangan bawah ukuran terkecil sejauh B di bawah ukuran nominal. 3. Penyimpangan atas sejauh A di atas ukuran nominal, dan untuk penyimpangan bawah 0 sama dengan nominal. 4. Penyimpangan atas sejauh A di bawah ukuran nominal, dan untuk ukuran penyimpangan bawah sejauh B di bawah ukuran nominal. 5. Penyimpangan atas sejauh A di atas ukuran nominal, dan untuk penyimpangan bawah sejauh B di atas nominal. Dn diameter nominal.
Dan untuk menentukan suatu penyimpanan lebih besar atau lebih kecil dari ukuran nominal, maka dibuat suatu kesepakatan bahwa semua penyimpangannya terletak di atas garis nominal, dikatakan harga penyimpangan positif, dan diberi tanda plus. Dan apabila terletak di bawah garis nominal, maka harga penyimpanannya negatif dan diberi tanda min. Ya, bisa dilihat pada gambar 1.2 tentang harga penyimpangan. Keterangan 1. Penyimpangan atas sejauh A bernilai positif, dan penyimpangan bawah sejauh B bernilai positif. 2. Penyimpangan atas sejauh A bernilai positif, dan penyimpangan bawah sejauh B bernilai negatif. 3. Penyimpangan atas sejauh A bernilai negatif, dan penyimpangan bawah sejauh B bernilai negatif. Dn diameter nominal benda kerja. Jadi, penyimpangan atas maupun bawah dapat terjadi bernilai positif semua atau negatif semua, atau positif dan negatif. Yang nilainya tidak selalu sama antara dua komponen walaupun akan dipasangkan satu sama lain. 4. Toleransi. Toleransi merupakan perbedaan harga antara ukuran batas terbesar dan ukuran batas terkecil dari penyimpangan ukuran yang diperbolehkan. Misalnya, suatu poros akan dipasangkan pada lubang dengan diameter sebesar diameter 20. Maksudnya adalah diameter nominal poros sama dengan diameter lubang yakni sebesar 20 mm. Tetapi dalam rangkaian ini, diameter lubang sebenarnya boleh dibuat paling kecil diameter 19,9 dan paling besar adalah diameter 20,1 mm. Sedangkan untuk prosesnya dapat dibuat paling besar diameter 20,05 mm dan yang paling kecil 19,95 mm. Pada rangkaian ini, masing-masing toleransinya adalah untuk lubang besarnya toleransinya 20,1 sampai 19,9 dikurangkan menjadi 0,2 mm. Untuk poros besarnya toleransi 20,05 dikurangi 19,19 sama dengan 0,1 mm. Variasi ukuran yang sengaja dibuat ini sebetulnya adalah tujuan-tujuan tertentu yang salah satunya adalah untuk memperoleh suatu produk yang berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Sudah tentu variasi-variasi ukuran ini ada batas dan batas-batas ini memang diperhatikan betul menurut keperluan. Batas-batas ukuran yang direncanakan tersebut menunjukkan variasi ukuran yang terletak di atas dan di bawah ukuran batas basic size. Dengan adanya variasi harga-harga batas ini, maka komponen-komponen yang dibuat dapat dipasangkan satu sama lain, sehingga fungsi dan satuan unit komponen tersebut terpenuhi. Besarnya toleransi merupakan selisih dari ukuran maksimum dan ukuran minimum. 5. Penempatan atau suaian. Penempatan atau suaian adalah keadaan atau hubungan yang terjadi pada dua komponen yang disatukan atau dirakit yang disebabkan karena adanya perbedaan ukuran antara kedua komponen sebelum kedua komponen tersebut disatukan. Dalam pembahasan ini akan dianggap bahwa komponen yang dibuat berbentuk silindris ada istilah lubang dan poros. Bila poros dan lubang ini dipasangkan satu sama lain, ada beberapa kemungkinan yang terjadi karena adanya perbedaan ukuran antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan tersebut yaitu ada pasangan yang longgar, berarti masuk suaian longgar. Ada pasangan yang pas, berarti masuk suaian pas. Dan ada pasangannya harus dipaksa masuknya. Ini dinamakan suaian paksa. Jadi, paling tidak ada 3 suaian yang terjadi bila buah komponen disatukan, yaitu 1. Suaian longgar, 2. Suaian pas, dan 3. Suaian paksa. Terjadinya suaian-suaian tersebut bukan karena kesalahan pada proses pembuatan, tetapi disebabkan hal ini memang direncanakan mengingat fungsi dan komponen yang dibuat tersebut. Dari ketiga macam suaian yang disebutkan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk satu macam suaian dapat dibuat berbagai macam kombinasi.
Misalnya, sesuaian paksa dapat dicapai asal daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah daerah toleransi poros, tanpa mempedulikan di mana letak daerah-daerah toleransi tersebut terhadap garis nol. Untuk membatasi adanya berbagai macam kombinasi ini, maka ISO telah menetapkan dua macam sistem sesuaian yang digunakan, yaitu sistem satuan lubang dan sistem satuan poros. Bisa dilihat pada gambar 1.3 sistem satuan lubang whole basic system. A. Sistem satuan lubang whole basic system. Semua toleransi lubang ditentukan di daerah H tanpa mempedulikan tingkat kesesuaian yang akan dibuat. Mengenai jenis penempatannya dapat dibuat dengan jalan mengubah ukuran diameter porosnya. Pembuatannya dengan cara ukuran batas terkecil dari lubang dibuat sama dengan ukuran nominal. Tidak boleh menyimpang lebih kecil lagi. Dilihat pada gambar 1.4, sistem satuan poros, soft basic system. B. Sistem satuan poros, soft basic system. Semua toleransi poros ditentukan di daerah H kecil, juga tanpa mempedulikan tingkatan kesesuaian yang dibuat. Untuk mendapatkan jenis penempatannya, dapat dibuat dengan jalan mengubah ukuran diameter lubangnya. Pembuatannya dengan cara ukuran batas terbesar dari poros dibuat sama dengan ukuran nominal. Tidak boleh menyimpang lebih besar lagi. Untuk memberikan gambaran di mana letak atau posisi dari ketiga jenis sesuaian, longgar, pas, dan paksa pada kedua sistem, sesuaian dapat dilihat pada gambar 1.5 berikut ini. Diagram skematis tiga jenis sesuaian dalam sistem satuan poros dan sistem satuan lubang. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Tidak ada kesalahan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.